Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitria Dewi Segita dengan NPM A1A020097 dari kelas 3C, mata kuliah Interaksi Belajar Kelas Bahasa dengan dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan model pembelajaran interaksi belajar bahasa. Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. Untuk meningkatkan keaktifan proses pembelajaran, guru harus memahami apa yang ada di dalam interaksi belajar mengajar, baik dari tujuan, faktor, unsur, dan pola interaksi belajar mengajar. Dengan demikian, diharapkan hasil belajar yang lebih baik lagi, sehingga terjadi keseimbangan keaktifan baik pihak guru maupun di pihak siswa. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang beberapa model pembelajaran interaksi belajar bahasa. Model pembelajaran interaksi belajar bahasa dibagi menjadi 4, yaitu model pembelajaran klasikal, model pembelajaran kelompok, model pembelajaran individual, dan model pembelajaran area atau minat. Model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran klasikal merupakan kegiatan pembelajaran yang tergolong efisien. Pembelajaran klasikal ini memberikan arti bahwa kegiatan seorang guru yaitu mengelola kelas dan mengelola pembelajaran. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran secara baik dan menyenangkan yang dilakukan di dalam kelas bersama sejumlah peserta didik yang dibimbing oleh seorang guru. Pestalozzi 1746-1827 memopulerkan pengajaran klasikal sebagai pengganti pengajaran individual oleh seorang tutor. Pembelajaran klasikal merupakan keharusan dalam menghadapi jumlah murid yang banyak membanjiri sekolah sebagai akibat dari demokrasi, industrialisasi, pemerataan pendidikan, dan kewajiban belajar setiap warga negara. Fungsi pembelajaran klasikal. Metode pembelajaran klasikal merupakan metode pengajaran yang efisien untuk menyampaikan materi atau ilmu kepada siswa. Dengan informasi satu arah dari pengajar, siswa mudah mendapatkan informasi atau ilmu yang baru. Keuntungan dan kekurangan pembelajaran klasikal. Keuntungan metode pembelajaran klasikal yaitu nilai ekonomis yang tinggi, karena dengan metode ini siswa dalam suatu kelas dapat berjumlah 10 hingga 45 orang. Selain itu, jika materi atau ilmu yang disampaikan adalah sesuatu yang baru bagi siswa, maka siswa lebih mudah mendapatkan informasi tersebut. Keuntungan lainnya yaitu manajemen kelas yang teratur karena guru memegang kendali kelas seperti memberi soal, menyuruh siswa untuk mencatat, dan lain-lain. Sedangkan kekurangannya, karena titik berat pengajaran ini adalah pada pengajar atau guru, maka kerugiannya ada pada siswa yang menjadi lebih pasif. Kekurangan lainnya yaitu siswa lekas bosan karena aktivitasnya yang hanya mendengarkan dan memperhatikan pengajar. Tuntutan untuk mendengarkan materi yang disampaikan dapat menjadi kerugian bagi siswa yang tidak terbiasa memahami materi dengan mendengarkan. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini lebih menekankan pada esensi kerjasama dalam pembelajaran. Meskipun begitu, model kooperatif ini penting dalam praktik pendidikan
karena selain meningkatkan pencapaian hasil belajar, juga mengembangkan hubungan antara teman dan kelompok. Ada 3 konsep yang juga merupakan karakteristik model pembelajaran kooperatif, yaitu tujuan kelompok, pertanggungjawaban individu, dan kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. Adapun macam-macam tipe pembelajaran kooperatif yaitu 1. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 2. Pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition atau CIRC. 3. Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT. Yang keempat, pembelajaran kooperatif tipe menggunakan kartu. 5. Pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAD. 6. Pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament atau TGT. Lalu, apa kelebihan model pembelajaran kooperatif? Carly dan Yulia Ritiningsih mengemukakan kelebihan model pembelajaran kooperatif yaitu dapat melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan penampilannya dalam suasana belajar mengajar yang bersifat terbuka dan demokratis. Dapat mengembangkan aktualisasi berbagai potensi diri yang telah dimiliki oleh siswa, dapat mengembangkan dan melatih berbagai sikap, nilai, dan keterampilan-keterampilan sosial untuk diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Siswa tidak hanya sebagai objek belajar, melainkan juga sebagai subjek belajar karena siswa dapat menjadi tutor sebaya bagi siswa lainnya. Siswa dilatih untuk bekerja sama karena bukan materi saja yang dipelajari, tetapi juga tuntunan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal bagi kesuksesan kelompoknya. Dan yang terakhir, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar memperoleh dan memahami pengetahuan yang dibutuhkan secara langsung, sehingga apa yang dipelajarinya lebih bermakna. Apa kelemahan model pembelajaran kooperatif? Kelemahan model pembelajaran kooperatif dalam suatu pembelajaran di sekolah yaitu bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip. Hal ini terjadi jika anggota kelompok tidak mempunyai kedisiplinan dalam belajar, seperti datang terlambat, mengobrol, atau bergosip, sehingga membuat waktu berlalu begitu saja dan tujuan untuk belajar menjadi sia-sia. Kedua, sering terjadi debat sepele di dalam kelompok. Debat sepele ini sering berkepanjangan sehingga membuang waktu secara percuma. Untuk itu, dalam belajar kelompok harus dibuatkan agenda acara, misalnya 25 menit mendiskusikan bab tertentu dan 10 menit mendiskusikan bab lainnya. Dengan adanya agenda acara, maka belajar akan terarah dan tidak terpancing untuk berdebat tentang hal-hal yang sepele. Ketiga, bisa terjadi kesalahan kelompok. Jika ada satu anggota kelompok menjelaskan suatu konsep dan yang lain percaya sepenuhnya konsep itu dan ternyata konsep itu salah, maka semua anggota kelompok itu berbuat salah. Untuk menghindari ini, setiap anggota kelompok harus sudah mereview sebelumnya. Selanjutnya, model pembelajaran individual. Pembelajaran individual tampak pada perilaku atau kegiatan guru dalam mengajar yang menitikberatkan pada pemberian bantuan dan bimbingan belajar kepada masing-masing siswa secara individual. Rencana suatu tujuan belajar yang didesain untuk belajar mandiri harus disesuaikan dengan karakteristik individu dan kebutuhan setiap peserta didik. Dalam buku Konsep dan Makna Pembelajaran disebutkan ada 4 bentuk-bentuk belajar mandiri, yaitu self-instruction semacam modul,
independent study, individualized prescribed instruction, dan self-paced learning. Untuk itu, belajar meningkatkan kemampuan kognitif dan psikomotorik lebih banyak ditempuh dengan belajar mandiri. Pada model pembelajaran individual, guru memberikan bantuan belajar kepada masing-masing pribadi peserta didik sesuai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang bersangkutan. Perilaku pembelajaran individual ini, guru akan memberikan kesempatan dan keleluasaan masing-masing individu untuk dapat belajar sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sekarang kita akan masuk ke dalam model pembelajaran area atau minat. Model pembelajaran berdasarkan area atau minat lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajarannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan prinsip individualisasi pengalaman bagi setiap anak, membantu anak-anak untuk pilihan-pilihan melalui kegiatan dan pusat-pusat kegiatan, serta keluarga dalam proses pembelajaran. Lalu, apa kelebihan model pembelajaran area atau minat? Adapun kelebihan sistem area adalah adanya kebebasan minat anak didik untuk bermain sesuatu yang mereka inginkan tanpa adanya tekanan yang berarti. Hampir tidak ada batasan atau tekanan dalam pendekatan ini. Jika guru mampu memfasilitasi setiap permainan yang diminati anak didik, mereka akan memperoleh pengalaman belajar yang mendalam atas permainan yang dipilihnya tersebut. Sebaliknya, apa kekurangan model pembelajaran area atau minat? Adapun kelemahan pembelajaran sistem area yang menekankan belajar berdasarkan minat adalah anak didik hanya memilih 1 atau 2 area permainan yang memang benar-benar menjadi minatnya. Sementara area permainan lain yang mungkin justru sangat penting tidak dipilihnya karena tidak diminati. Kelemahan lain dari pembelajaran ini adalah terbukanya kemungkinan anak untuk berpindah area mainan berkali-kali sebelum anak tersebut menyelesaikan area permainan awalnya. Karena sistem area memungkinkan untuk menjalankan pembelajaran pada minimal 4 area sekaligus. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.